Halo, perkenalkan nama saya Salman. Saat ini saya akan menjelaskan tugas dua struktur data, yaitu tentang LIPO, FIFO, dan juga Quizort. NIM saya 053 112 116. Baiklah, kita langsung mulai saja. Baiklah, mari kita akan mulai dengan soal yang pertama, yaitu di sini adalah stuck dengan metode LIPO. Nah, metode LIPO ini adalah metode yang dilakukan ketika kita memasukkan suatu barang, maka barang yang pertama kali dimasukkan itu akan menjadi barang yang terakhir diambil, dan sebaliknya, barang yang terakhir dimasukkan adalah barang yang akan pertama kali diambil. Misalkan kita analogikan tisu ini adalah sebuah tempat untuk menyimpan barang. Pertama kita masukkan di sini ada isolasi atau double tip, kita masukin. Ini adalah barang yang pertama kali saya masukin. Lalu barang, anggap saja ini adalah barang terakhir yang saya masukin. Maka sesuai dengan logika di kode kita adalah isolasi tadi harus menjadi barang yang terakhir dikeluarkan, dan stabilo ini yang tadi barang terakhir ataupun elemen terakhir yang saya masukkan, dia akan menjadi elemen pertama yang saya keluarkan. Dan seperti contoh lainnya itu adalah ketika kita parkir di suatu tempat yang hanya muat cukup untuk satu motor. Misalkan anggap saja tukang parkir ini hafal motor si A, si B, si C, dan juga si D, dan dia memasukkan motor berurut secara berurutan, yaitu dimulai dari motor si A, B, C, dan D. Logikanya adalah motor si D ini harus yang pertama kali keluar, baru motor A, B, C bisa keluar. Karena sesuai dengan logika kita, motor yang pertama kali dimasukkan akan menjadi motor yang terakhir kali dikeluarkan. Demikian juga sebaliknya, motor yang terakhir kali dimasukkan oleh tukang parkir tersebut akan menjadi motor yang pertama kali dikeluarkan juga. Seperti itu. Dan operasinya itu ada di sini, ada push. Push itu ya proses untuk memasukkan elemen, lalu ada pop. Pop ini proses untuk pengambilan data atau menampilkan dari atas. Seperti tadi ini saya tampilkan di sini atau keluarkan stabilo dulu dari atas ya, ambilnya. Lalu ada pick. Seperti pick itu ibaratnya kalau kita masukin stabilo ini terakhir, maka elemen yang pertama kali kita lihat adalah stabilo dalam sini ya. Seperti itu. Semoga untuk LIPO ini bisa dipahami dengan jelas sama teman-teman semua. Lalu yang kedua, soal kedua adalah stuck dengan Q dengan metode LIFO, FIFO. FIFO ini adalah first in first out, yaitu elemen yang pertama dimasukkan itu juga adalah elemen yang pertama kali akan dikeluarkan ataupun di print out ya kalau di kode ini. Seperti ini. Q itu adalah antrian, dimana suatu barang ditempatkan di suatu wadah seperti ini, lalu dimasukkan satu persatu. Maka sesuai dengan logika dari Q tadi ataupun di kode ini, seperti ini, kita masukin stabilo pertama misalkan ke dalam, anggap aja ini adalah wadah suatu variabel ya. Misalkan kita pertama masukin stabilo ini, lalu kita masukin double tip, maka benda yang pertama kali dikeluarkan harus stabilo juga sesuai dengan logika di kode kita ya. Contohnya adalah ketika kita mengantri di rumah sakit, lalu di mall mungkin atau di Grand Lucky. Ketika kita ngantri pertama kali lalu mendapatkan nomor urut yang pertama, maka kita juga akan mendapat pelayanan sesuai dengan urutan nomor itu. Demikian juga di
supermarket, ketika kita ngantri di kasir terlebih dahulu atau paling depan, maka kasir akan terlebih dahulu melayani kita juga. Untuk operasinya di sini ada over atau NQ, lalu ada pull atau DQ. Ambil dari depan seperti yang tadi itu adalah pick. Semoga penjelasan untuk soal nomor 2 ini bisa dipahami. Lalu kita akan lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir adalah quick sort. Quick sort ini adalah algoritma pengurutan dengan berbasis divide dan juga conquer. Divide ini adalah pemilahan, pembagian atau penyisihan, sedangkan conqueror ini adalah penyelesaian dan juga tahap akhir ataupun tahap finishing. Baik, pertama kita harus paham dulu apa itu quicksort. Di quicksort sendiri operasinya ada pivot. Pivot ini merupakan pengambilan elemen, biasanya diambil dari yang pertama untuk dijadikan suatu objek pusat. Lalu yang kedua adalah partisi. Partisi ini adalah penyisihan ataupun pengurutan di mana setiap elemen yang lebih besar ataupun yang lebih kecil dari pivot ini dia akan ditempatkan di sebelah kiri. Sedangkan elemen yang lebih besar dari pivot sendiri akan ditempatkan di sebelah kanan, seperti di kode ini, seperti di soal kita ini. Di sini pivotnya 5, maka elemen yang lebih kecil dari 5 akan ditempatkan di sebelah kiri, dan elemen yang lebih besar dari 5 akan ditempatkan di sebelah kanan. Untuk gampangnya saya akan membuat nomor sendiri. Misalkan kita punya nomor di sini, kita tulis ya. Kita punya nomor 10, lalu 13, 20, lalu 25, dan 30. Maka pivotnya adalah 30. Nah, fungsi dari partisi ini adalah untuk memisahkan ataupun pemilahan elemen. Maka kita langsung mulai saja pemilihan elemen, dimana yang lebih kecil dari 30 dia akan ditempatkan di sebelah kiri, dan yang lebih besar dari 30 dia akan ditempatkan di sebelah kanan. Karena nomor yang saya buat tadi tidak ada yang lebih besar dari 30, maka semuanya berarti elemennya di sebelah kiri. Lalu tahap rekursif. Tahap rekursif ini adalah tahap pengurutan. Tahap pengurutan seperti di kode kita ini diurutkan dulu, baru nanti ada tahap akhirnya. Misalkan misalkan kita sedang antri di tempat beli tiket konser gitu ya. Misalkan panitia bilang nomor urut punggung sekian akan jadi patokan. Jadi mulai dari nomor urut sekian ke sebelah kiri boleh maju duluan, misalkan kayak gitu ya. Lalu dari nomor urut sekian ke sebelah kanan dia akan masuk gelombang 2 gitu. Baru nanti diurutkan tuh, kamu dari nomor urut pivot ini ditanya ada berapa orang, terus nomor tiketnya ini nanti disuruh baris terus diurutkan kayak gitu loh. Jadi nanti yang sebelah kiri pivot ini nanti didahulukan di gelombang pertama sesuai dengan nomor urut. Misalkan dari 3 orang ini ada di sebelah pivot orang tersebut. Misalkan nomor urutnya ada nomor 02, 03, 04, maka diurutkan, lalu setelah itu diambil untuk gelombang pertama. Lalu untuk gelombang kedua juga sama diurutkan dan akan diambil gelombang kedua seperti itu. Untuk outputnya nanti dia bakal seperti ini. Baik, sebentar saya akan panggil dulu Japa tugas praktik 2, enter. Seperti ini untuk hasil dari semua soal-soal tadi. Ini untuk hasil yang pertama, soal tadi.
elemen nomor 12 itu kan tadi yang terakhir dimasukin ya, maka dia akan yang pertama dikeluarkan seperti itu. Kalau di pivot tadi, mana pivot seperti ini, pivotnya 5. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.